Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diko Anuga Irham dengan NIM 2402020021. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 barcode dengan yang masing-masing judulnya itu apa itu restorasi ekologis, yang kedua pelaksanaan dalam restorasi ekologis, dan yang ketiga apa itu biologi konservasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu restorasi ekologis. Restorasi ekologi adalah proses membantu pemulihan ekosistem yang telah terdegradasi, rusak, atau hancur. Ekosistem adalah komunitas dinamis tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai unit fungsional. Nah, komunitas-komunitas ini dapat rusak, terdegradasi, atau hancur akibat aktivitas manusia. Yang pertama, kerusakan mengacu pada dampak berbahaya yang nyata dan akut pada suatu ekosistem, seperti penebangan selektif, pembangunan jalan, pemburuan liar, atau invasi spesies non-asli. Yang kedua, degradasi mengacu pada dampak manusia kronis. Contohnya, dampak pengembalaan jangka panjang, tekanan penangkapan ikan atau perburuan yang berlebihan, dan invasi terus-menerus oleh spesies non-asli. Yang terakhir, kehancuran merupakan tingkat dampak yang paling parah ketika degradasi atau kerusakan menghilangkan semua kehidupan mikroskopis dan umumnya merusak lingkungan fisik. Ekosistem hancur akibat berbagai kegiatan seperti pembukaan lahan, urbanisasi, erosi pantai, dan pertambangan. Nah, kita lanjut nih. Kapan restorasi selesai? Restorasi ekologis bertujuan membangun kembali ekosistem yang dapat memulihkan diri sepenuhnya. Meski pemulihan penuh bisa memakan waktu bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, kegiatan restorasi awal seperti menanam pohon dapat mempercepat pemulihan. Tetapi, ekosistem dianggap pulih sepenuhnya ketika berfungsi penuh dengan pohon dewasa yang mencerminkan hutan aslinya. Jika hutan yang hancur memiliki pohon berusia 500 tahun, pemulihannya akan memerlukan waktu ratusan tahun. Selama proses ini, hambatan tak terduga atau kebutuhan restorasi tambahan dapat muncul seiring perkembangannya ekosistem. Restorasi bukanlah pengganti konservasi. Meskipun kita dapat berhasil memulihkan keanekaragaman hayati, struktur, dan fungsi ekosistem yang terdegradasi, pemulihan ekologi bukanlah pengganti konservasi, dan janji pemulihan tidak boleh digunakan untuk membenarkan perusakan atau penggunaan yang tidak berkelanjutan. Kenyataannya, pemulihan mungkin tidak berhasil membangun kembali kumpulan spesies asli secara penuh, atau keseluruhan struktur dan fungsi ekosistem asli. Baik, kita lanjut ke barcode yang kedua, dengan judulnya Pelaksanaan dalam Restorasi Ekologi dalam Konsep. Dalam beberapa kasus spesialis, restorasi harus perlu menghilangkan sumber gangguan dan membiarkan situs tersebut pulih secara alami melalui suksesi ekologi. Proses ini disebut restorasi pasif karena spesialis restorasi tidak perlu melakukan banyak tindakan, misalnya menghentikan pengolahan tanah, pertanian, atau membendung penggunaan berlebihan tepi sungai oleh ternak. Mungkin cukup untuk mengembalikan lokasi ke keadaan sebelum terganggu. Dalam kasus lain, ekosistem telah melewati ambang degradasi dan lokasi yang terganggu di dalamnya tidak dapat pulih sendiri atau hanya dapat pulih dengan sangat lambat. Hal ini khususnya umum terjadi karena sumber daya tanah dan air telah terganggu oleh erosi, aktivitas perpindahan tanah, atau gangguan besar lainnya. Para ahli restorasi kemudian harus terlibat dalam restorasi aktif yang memulai atau mempercepat proses pemulihan atau berupaya mengubah suksesi ekologi lokasi. Salah satu komponen restorasi aktif adalah rehabilitasi tanah dan stabilisasi lahan. Komponen ini meliputi restorasi karakteristik kimia, biologi, dan fisik asli tanah atau air.
Contohnya meliputi penerapan amandemen seperti kapur untuk memperbaiki pH tanah, membendung airan pupuk ke tanah, atau air yang diperkaya secara artifisial, menginokulasi tanah dengan mikroorganisme yang bermanfaat, dan mengolah tanah untuk memperbaiki aerasi dan penetrasi akar. Alat pengendalian erosi dan stabilisasi lahan meliputi struktur fisik di sepanjang tepian sungai, lapisan mulsa yang ditempatkan di lereng bukit, dan penanaman untuk menstabilkan lereng. Komponen lain dari restorasi aktif adalah memulihkan komunitas tumbuhan. Setelah lokasi disiapkan, para ahli restorasi umumnya memilih benih, bibit, atau stik untuk reboisasi atau reboisasi. Ketika memilih benih dan propagul, restorasionis umumnya mencoba menemukan spesies dan kultivar yang paling cocok untuk kondisi lokal serta untuk penggunaan yang dimaksudkan di lokasi tersebut, seperti habitat satwa liar, stabilisasi lahan, atau pakan ternak. Tumbuhan dan hewan lokal kemungkinan besar beradaptasi dengan baik dengan ekosistem target. Sebagai alternatif, restorasionis dapat menggunakan lahan tanaman dari perusahaan benih atau pembibitan yang biasanya disesuaikan untuk kondisi lingkungan tertentu. Pada saat yang sama, banyak proyek restorasi mencoba untuk memaksimalkan keragaman genetik lokasi dengan mengumpulkan benih atau propagul dari sejumlah besar individu sumber. Untuk menciptakan ekosistem yang dipulihkan secara berkelanjutan, spesialis restorasi seringkali perlu menggabungkan pemulihan tumbuhan dan hewan dengan proses lanskap dan gangguan alam. Beberapa lokasi yang dipulihkan relatif kecil dan terisolasi yang dapat menyebabkan masalah yang terkait dengan habitat yang terfragmentasi. Populasi dalam habitat yang lebih kecil dan lebih terisolasi mengalami risiko perkawinan sedarah yang lebih besar, kepunahan spesies lokal, dan efek tepi negatif, yaitu efek satu habitat pada habitat yang berdekatan. Akibatnya, lebih banyak bagian dalam hutan yang berbatasan dengan ekosistem lain yang dapat meningkatkan paparan hutan terhadap berbagai hama, predator, dan kondisi cuaca dan iklim. Banyak proyek restorasi yang mencoba mengurangi masalah terkait fragmentasi dengan meningkatkan ukuran habitat, memperkuat keragaman genetik, dan membina hubungan ekologis antar habitat. Pemantauan dan dokumentasi sangat penting dalam proses restorasi. Pemantauan rutin memandu pengolahan adaptif dan juga menentukan kapan dan apakah tujuan restorasi tercapai. Oke, kita masuk beberapa contoh proyek restorasi ekologi. Yang pertama, Cekungan Walker, Nevada, Amerika Serikat. Sejak 2005, proyek restorasi Walker Lake dilakukan untuk mengatasi penurunan permukaan air sekitar 46 meter dan peningkatan salinitas akibat pengalian air yang mengancam ekosistem dan ekonomi lokal. Restorator yang memperoleh hak air dari petani hulu dan mengubah lahan menjadi vegetasi gurun asli yang lebih tahan kekeringan. Sejak 2009, program sukarela diterapkan untuk mengurangi penggunaan air di hulu, memungkinkan aliran air lebih banyak ke danau. Upaya ini berlangsung dalam konteks politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks dengan pemantauan berkelanjutan terhadap kualitas ekosistem. Yang kedua, hutan gugur Timur Amerika Utara.
Hutan gugur ini mengalami pemulihan pasif setelah sebagian besar ditebang untuk pertanian pada abad ke-17 hingga 19. Ketika pertanian berpindah ke wilayah barat dan industrialisasi meningkat, lahan tersebut dibiarkan dan hutan mulai pulih secara alami. Saat ini, jutaan hektar hutan telah tumbuh kembali meskipun beberapa elemen asli seperti pohon kastanye dan merpati penumpang belum sepenuhnya kembali. Namun, struktur dan komposisi hutan saat ini menyerupai kondisi sebelum tahun 1650. Yang ketiga, rumput berkapur Eropa Utara. Padang rumput berkapur yang tumbuh di tanah alkali tipis mengalami degradasi akibat praktik pertanian intensif dengan pemupukan berlebihan. Restorasi dilakukan dengan menghilangkan lapisan tanah atas yang kaya nutrisi, mengambil biomasa secara berulang, pengasaman tanah, dan penanaman kembali spesies tanaman asli. Kini, banyak pedagang rumput telah matang dan mempertahankan komunitas flora unik yang sesuai dengan kondisi alami sebelum dikelola untuk pertanian. Masalah dan perdebatan. Restorasi ekologis menghadapi tantangan tujuan yang berbeda. Misalnya, reintroduksi serigala Cain Lupus menuai protes dari peternak, dan restorasi yang mengubah estetika lanskap seperti padang rumput Stoplandia atau pergunungan Alpen kerap menimbulkan konflik budaya. Praktik seperti pembakaran terkendali juga dikritik meskipun penting untuk mengelola hutan. Masalah pendanaan, ketidaksepakatan tentang konsep keaslian ekosistem, serta proses hukum yang dianggap dapat membenarkan kerusakan lingkungan, memperumit upaya restorasi, mengakibatkan pemangku kepentingan sejak awal menjadi penting untuk mengurangi konflik dan protes yang kompleks ini. Kita lanjut ke keanekaragaman hayati. Adalah variasi kehidupan bumi, mencakup jumlah besar spesies, keragaman genetik, dan ekosistem. Kekayaan spesies di suatu daerah dapat bervariasi seperti lebih dari 1.000 spesies burung di Kolombia dan Kenya, namun kurang dari 200 spesies di Inggris dan Amerika Utara bagian timur. Terumbu karang Australia memiliki sekitar 500 spesies ikan, sedangkan garis pantai berbatu Jepang hanya memiliki sekitar 500 spesies. Daerah tropis umumnya lebih kaya keanekaragaman hayati dibandingkan dengan daerah beriklim sedang. Mengukur keanekaragaman hayati. Meskipun memiliki sejumlah spesies mungkin merupakan metode yang paling umum digunakan untuk membandingkan keanekaragaman hayati di berbagai tempat, dalam praktiknya, keanekaragaman hayati diberi bobot yang berbeda untuk spesies yang berbeda. Alasannya adalah bahwa beberapa spesies dianggap lebih berharga atau lebih menarik daripada yang lain. Salah satu cara nilai atau kepentingan ini dinilai adalah dengan memeriksa keanekaragaman yang ada di atas tingkat spesies dalam genus, famili, ordo, kelas, dan filum, tempat spesies berada. Beberapa spesies tidak memiliki kerabat dekat dan hidup sendiri dalam genusnya, sedangkan yang lain hidup dalam genusnya terdiri dari ratusan spesies. Mengingat hal ini, orang dapat bertanya, apakah spesies yang termasuk dalam kategori pertama atau kedua lebih penting? Di sisi lain, spesies yang berbeda secara taksonomi satu-satunya dalam genus atau familinya, misalnya, mungkin lebih cenderung berbeda secara biokimia, dan karenanya menjadi sumber yang berharga untuk obat-obatan hanya karena tidak ada yang seperti itu. Di sisi lain, meskipun satu-satu spesies dalam genus membawa lebih banyak kebaruan genetik, spesies yang termasuk dalam genus besar mungkin memiliki sesuatu dari fatalitas evolusi yang telah menyebabkan genusnya menjadi sangat beragam. Cara kedua untuk menimbang keanekaragaman hayati spesies adalah dengan mengenali keanekaragaman hayati unik dari lingkungan yang mengandung sedikit spesies tidak
spesies tetapi tidak biasa. Contoh dramatis datang dari lingkungan ekstrim, seperti puncak gunung berapi Antartika yang aktif, gitu. Sumber air panas, dan atau ventilasi hidrotermal laut dalam. Jumlah spesies ditemukan di tempat-tempat ini mungkin lebih kecil daripada di tempat lain, namun spesiesnya cukup khas. Secara umum, suatu wilayah memiliki keanekaragaman hayati yang berbeda-beda, tergantung pada spesies yang hanya ditemukan di sana. Spesies yang memiliki rentan wilayah yang relatif kecil disebut spesies endemik. Selain keanekaragaman di antara spesies, konsep keanekaragaman hayati mencakup keanekaragaman genetik dalam spesies. Salah satu contohnya adalah spesies kita sendiri, karena kita berbeda dalam berbagai karakteristik yang bersebagian atau seluruhnya ditentukan secara genetik, termasuk tinggi badan, berat badan, warna kulit, dan mata, sifat perilaku, dan ketahanan terhadap berbagai penyakit. Gagasan keanekaragaman hayati juga mencakup berbagai aspek ekologi komunitas yang dibentuk oleh spesies. Pendekatan umum untuk mengukur jenis keanekaragaman ini adalah dengan mencatat berbagai komunitas ekologi yang mungkin ada di suatu area. Secara umum, diterima bahwa suatu area yang memiliki katakanlah hutan dan padang rumput lebih beragam daripada area yang hanya memiliki hutan, karena masing-masing kumpulan ini diperkirakan menampung spesies yang berbeda. Hutan dan padang rumput hanyalah dua dari banyak nama yang diterapkan pada himpunan ekologi yang didefinisikan dalam berbagai cara, metode, dan istilah. Dan banyak ide yang ada mengenai apa yang merupakan himpunan. Istilah teknis yang menyiratkan tingkat yang berbeda di mana himpunan dapat dibagi secara spasial, meliputi asosiasi, habitat, ekosistem, bioma, zona kehidupan, ekoregion, lanskap, atau biotype. Kita lanjut ke mengukur spesies. Katalog keanekaragaman hayati bumi sangat tidak lengkap. Sekitar 1,9 juta spesies memiliki nama ilmiah. Perkiraan jumlah total spesies yang hidup berjumlah sekitar 10 juta, yang berarti bahwa sebagian besar spesies belum ditemukan dan dideskripsikan. Menghitung spesies saja paling banter merupakan ukuran keanekaragaman hayati yang tidak lengkap, karena sebagian besar spesies tidak dapat dihitung dalam kurun waktu yang wajar. Pada tingkat deskripsi spesies baru ini akan memakan waktu sekitar 10.000 tahun untuk melengkapi katalog nama ilmiah. Perlu dicatat bahwa lanjut penurunan populasi spesies dan kepunahan massal telah meningkat secara dramatis selama seabad terakhir, karena dampak perubahan iklim meningkatkan dan aktivitas manusia seperti pertanian, penangkapan ikan, dan pemburuan terus merambah ke wilayah alam yang lebih terpencil. Untuk membantu tantangan berat perlindungan spesies, jumlah kawasan yang kaya secara biologis namun terancam punah yang mengandung banyak spesies endemik telah diidentifikasi, dipetakan. Titik panas. Keanekaragaman hayati telah dijelaskan untuk membantu pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam pengembangan prioritas konservasi. Lanjut, kita masuk ke perubahan iklim. Perubahan iklim, modifikasi periodik bumi iklim yang terjadi sebagai akibat dari perubahan atmosfer serta interaksi antara atmosfer dan berbagai faktor geologi, kimia, biologi, dan geografis. Atmosfer adalah cairan dinamis yang terus bergerak baik secara fisik maupun laju, dan arah geraknya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk radiasi matahari, posisi geografis,
benua, arus laut, lokasi dan orientasi pergunungan, kimia atmosfer, dan vegetasi yang tumbuh di permukaan tanah. Iklim sering didefinisikan secara longgar sebagai rata-rata cuaca di tempat tertentu yang mencakup fitur-fitur seperti suhu, curah hujan, kelembapan, dan angin. Definisi yang lebih spesifik menyatakan bahwa iklim adalah keadaan rata-rata dan variabilitas fitur-fitur ini selama beberapa periode waktu yang panjang. Kedua definisi tersebut mengakui bahwa cuaca selalu berubah karena ketidakstabilan di atmosfer. Oke, kita lanjut ke sistem bumi. Atmosfer dipengaruhi oleh dan terkait dengan fitur-fitur bumi lainnya, termasuk lautan, massa es, permukaan daratan, dan vegetasi. Bersama-sama, mereka membentuk sistem bumi yang terintegrasi, di mana sebuah komponen berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain dalam cara yang seringkali rumit. Ilmuwan bumi dan ilmuwan atmosfer masih mencari pengalaman penuh tentang upaya balik dan interaksi yang kompleks di antara berbagai komponen sistem bumi. Upaya ini difasilitasi oleh pengembangan ilmu interdisipliner yang disebut ilmu sistem bumi. Ilmu sistem bumi terdiri dari berbagai disiplin ilmu, termasuk klimatologi, geologi, ekologi, oseanografi, glasiologi, dan ilmu sosial. Lanjut ke bukti perubahan iklim. Perubahan iklim juga meninggalkan berbagai tanda di alam. Iklim memengaruhi pertumbuhan pohon dan karang, kelimpahan dan distribusi geografis spesies tumbuhan dan hewan, kimia lautan dan danau, akumulasi es di daerah dingin, dan erosi serta pengendapan material di permukaan bumi. Perubahan iklim yang sedang berlangsung dipantau oleh jaringan sensor di luar angkasa, di permukaan tanah, dan baik di atas maupun di bawah permukaan laut dunia. Perubahan iklim selama 2-300 tahun terakhir, terutama sejak awal 90-an, didokumentasikan oleh catatan instrumental dan arsip lainnya. Penyebab perubahan iklim. Iklim dipengaruhi oleh banyak faktor yang beroperasi pada skala waktu, mulai dari jam hingga ratusan juta tahun. Banyak penyebab perubahan iklim berada di luar sistem bumi. Yang lainnya adalah bagian dari sistem bumi, tetapi di luar atmosfer. Yang lainnya adalah melibatkan interaksi antara atmosfer dan komponen lain dari sistem bumi secara kolektif digambarkan sebagai umpan balik dalam sistem bumi. Variabilitas matahari. Luminositas atau kecerahan dari matahari terus meningkat sejak pembentukannya. Fenomena ini penting bagi iklim bumi karena matahari menyediakan energi untuk menggerakkan sirkulasi atmosfer dan menjadi masukan bagian anggaran panas bumi. Energi radiasi dari matahari bersifat variabel pada skala waktu yang sangat kecil karena badai matahari dan gangguan lainnya. Tetapi, variasi dalam aktivitas matahari, khususnya frekuensi bintik matahari, juga didokumentasi pada skala waktu dekade hingga milenium dan mungkin terjadi pada skala waktu yang lebih panjang juga. Aktivitas vulkanik. Aktivitas gunung berapi dapat memengaruhi iklim dalam sejumlah cara pada skala waktu yang berbeda. Letusan gunung berapi, individu dapat melepaskan jumlah besar sulfur dioksida dan aerosol lainnya ke stratosfer, mengurangi transparansi atmosfer, dan dengan demikian, jumlah radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi dan troposfer. Gunung berapi dan fenomena terkait seperti retakan dan subduksi samudra melepaskan karbon dioksida ke samudra dan atmosfer. Emisinya rendah, bahkan letusan gunung berapi besar seperti Gunung Pinatubo hanya melepaskan bagian kecil karbon dioksida yang dipancarkan oleh pembakaran bahan bakar fosil dalam setahun. Aktivitas tektonik. Pergerakan tektonik
gerak bumi telah memberikan dampak yang mendalam pada iklim dalam rentan waktu jutaan hingga puluhan juta tahun. Pergerakan ini telah mengubah bentuk, ukuran, posisi, dan ketinggian massa benua, serta batimetri lautan. Perubahan topografi dan batimetri pada gilirannya telah memberikan dampak yang kuat pada sirkulasi atmosfer dan lautan. Aktivitas tektonik juga mempengaruhi kimia atmosfer, khususnya konsentrasi karbon dioksida. Karbon dioksida dipancarkan dari gunung berapi dan lubang di zona terletakkan dalam zona subduksi, varian dalam laju penyebaran di zona retakan, dan tingkat aktivitas vulkanik di dekat tepi lempeng telah mempengaruhi konsentrasi karbon dioksida atmosfer sepanjang sejarah bumi. Bahkan, pelapukan kimiawi bebatuan merupakan tempat penampungan penting bagi karbon dioksida. Kita lanjut ke orbit Milankovic variasi. Geometri orbit bumi dipengaruhi dengan cara yang dapat diprediksi oleh pengaruh gravitasi planet-planet lain di tata surya. 3 fitur utama orbit bumi dipengaruhi masing-masing cara siklus atau berulang secara teratur. Yang pertama, bentuk orbit bumi mengelilingi matahari. Yang kedua, kemiringan sumbu bumi terhadap matahari. Perubahan siklus ketiga pada geometri orbit bumi terjadi akibat dua fenomena gabungan. Yang pertama, sumbu rotasi bumi bergoyang. Yang kedua, orientasi elips. Orbit bumi berputar perlahan. Variasi orbital ini menyebabkan perubahan dalam distribusi lintang dan musiman radiasi matahari yang dapat gilirannya mendorong sejumlah variasi iklim. Variasi orbital memainkan peran utama dalam mengatur pola glasial, interglasial, dan monsunal. Lanjut ke gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah molekul gas yang memiliki sifat menyerap radiasi inframerah yang dipancarkan dari permukaan bumi dan memancarkannya kembali ke permukaan bumi, sehingga berkontribusi terhadap fenomena yang dikenal sebagai pemanasan global. Aktivitas manusia. Sebagian besar perhatian ini difokuskan pada emisi karbon dioksida melalui pembakaran bahan bakar fosil dan pengundulan hutan. Aktivitas manusia juga menghasilkan pelepasan gas rumah kaca lainnya seperti metana dan fluorokarbon. Perubahan iklim dalam rentan kehidupan manusia. Fenomena yang paling dikenal dan dapat diprediksi adalah siklus musiman yang digunakan orang untuk menyesuaikan pakaian, aktivitas luar ruangan, termostat, dan praktik pertanian mereka. Namun, tidak ada dua musim panas atau musim dingin yang persis sama di tempat yang sama. Beberapa lebih hangat, lebih basah, atau lebih badai daripada yang lain. Variasi dan perubahan iklim juga dapat terjadi dalam jangka waktu yang lebih lama, misalnya puluhan tahun. Beberapa lokasi mengalami perubahan iklim selama beberapa tahun, kekeringan, banjir, atau kondisi buruk lainnya. Variasi iklim selama beberapa dekade tersebut menimbulkan tantangan bagi aktivitas dan perencanaan manusia. Variasi musiman. Variasi musiman iklim bumi disebabkan oleh perubahan posokan radiasi matahari, orbit bumi yang elips, dan kemiringan sumbu rotasi 23,5 derajat, menyebabkan belahan bumi menerima radiasi berbeda. Saat satu belahan bumi menjauhi matahari, radiasi yang diterima lebih sedikit, seperti belahan bumi utara yang mengalami musim dingin sangat lebih dekat ke matahari. Sementara belahan bumi selatan mengalami musim panas. Sistem iklim bumi dipengaruhi oleh radiasi matahari dengan perubahan musiman yang disebabkan oleh pergeseran orbit bumi. Siklus udara dan air merespon variasi energi dari matahari, memengaruhi cuaca, curah hujan, angin, dan kekeruhan. Perbedaan pemanasan permukaan antara musim panas dan dingin mengubah lintasan, badai, dan pusat tekanan. Selain itu, respon biosfer dan kriosfer
seperti gugurnya daun dan akumulasi salju, meningkatkan albedo permukaan dan dapat memperkuat pendinginan lokasi dan regional. Variasi iklim antar tahunan, termasuk kekeringan banjir dan kejadian lainnya, disebabkan oleh serangkaian faktor dan interaksi sistem bumi yang kompleks. Salah satu faktor penting yang berperan dalam variasi ini adalah perubahan berkala pada siklurasi atmosfer dan samudra di wilayah Pasifik tropis, yang secara kolektif dikenal sebagai El Nino, varian osilasi selatan. Variasi dekade. Iklim bervariasi pada skala waktu dekade, dengan kelompok kondisi basah, kering, dingin, atau hangat selama beberapa tahun. Kelompok kondisi ini dapat berdampak dramatis pada aktivitas dan kesejahteraan manusia. Misalnya, kekeringan parah selama 3 tahun pada abad ke-16. Perubahan iklim sejak munculnya peradaban. Perubahan iklim ini seringkali berdampak pada budaya dan masyarakat manusia. Perubahan ini meliputi fluktuasi iklim tahunan dan dekade seperti yang dijelaskan di atas, serta perubahan besar yang terjadi dalam rentan waktu 100 tahun hingga beberapa milenium. Perubahan tersebut diyakini telah mempengaruhi dan bahkan mendorong penanaman dan domestikasi awal tanaman pangan, serta domestikasi dan pengembalaan hewan. Kita masuk ke apa itu biologi konservasi. Biologi konservasi adalah ilmu multidisiplin yang bertujuan mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati. Tujuan utamanya adalah mengevaluasi dampak manusia terhadap keanekaragaman hayati dan mengembangkan pendekatan praktis untuk mencegah kepunahan spesies. Bidang ini mengintegrasikan teori dari ekologi, genetika, taksonomi, dan demografi untuk mengolah spesies, ekosistem, serta pemulihan habitat. Konsep ini diperkenalkan pada 1960-an dan berkembang dengan kontribusi dari ilmuwan seperti Soule dan Wilcox. Pengembangan biologi konservasi dipicu oleh kerusakan sistem alam akibat hilangnya habitat, penangkapan berlebihan, dan pengenalan predator asing. Di bidang ini menekankan pentingnya melestarikan spesies terancam, merancang cagar alam, dan mempertahankan variabilitas genetik dalam populasi kecil. Metode yang dikembangkan juga memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal dalam konservasi. Dalam praktiknya, ketidakpastian dalam memahami ekosistem seiring menghambat keputusan konservasi, tetapi alat analisis seperti analisis kelangsungan hidup populasi dan analisis Bayesian membantu membuat keputusan yang lebih objektif. Biologi konservasi ini berkembang menjadi disiplin ilmu yang penting dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Alat statistik dan komputasi yang digunakan dalam biokonservasi, seperti analisis kelangsungan hidup populasi, memiliki peran penting dalam mengevaluasi kemungkinan kelangsungan hidup suatu populasi dalam jangka waktu tertentu dan lingkungan tertentu. PVA pertama kali diperkenalkan oleh Gilpin dan Soule 1986 untuk menilai kerentanan populasi yang menjadi alat penting dalam biologi konservasi. Selain itu, konsep ukur populasi minimum untuk layak MVP meski muncul pada 1970-an untuk mengidentifikasi jumlah individu terkecil yang dibutuhkan untuk menghindari kepunahan. Meskipun konsep ini masih dianggap lemah di kalangan ahli biologi konservasi. Pendekatan analisis keputusan juga digunakan untuk mendukung pengolahan spesies yang terancam punah dalam kondisi ketidakpastian, termasuk penerapan MVP dan PVA oleh organisasi seperti
IUCN. Namun, meskipun biologi konservasi telah berkembang pesat sejak 1980-an, disiplin ini masih menghadapi tantangan besar, seperti kurangnya pendanaan dan perlunya peningkatan kolaborasi interdisipliner antara ilmuwan dan pengolah. Selain itu, meskipun PVA berguna untuk mengendalikan risiko kepunahan spesies, ia masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk dapat memprediksi kepunahan secara tepat dan untuk menghindari beban pembuktian yang merugikan spesies yang dipelajari.